Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Trisuci Handayani. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dari kelompok 1. Kami dari Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan menjelaskan tentang mikroba akuatik. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah mikrobiologi lingkungan yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia Nasution, MSI. Nah, jadi teman-teman, mikroorganisme ini merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil, hanya dapat diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme ini tersusun dari satu sel atau uniseluler dan ada juga yang tersusun dari beberapa sel atau multiseluler. Nah, berikut ini yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme tersebut ada bakteri, kemudian ada jamur, protozoa maupun virus. Nah, selanjutnya itu ada mikrobiologi akuatik, yang dimana mikrobiologi ini mempelajari mikroorganisme yang hidup di lingkungan air, termasuk air tawar, air laut maupun air tanah. Mikrobiologi akuatik ini sangat erat kaitannya dengan mikrobiologi lingkungan, dikarenakan lingkungan air merupakan salah satu aspek penting dari lingkungan alam yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, kemudian ada beberapa kelompok mikroba yang terdapat di dalam air, yaitu ada bakteri, kemudian virus, fungi, maupun alga. Nah, jadi di sini teman-teman kita dapat artikan bahwasanya air ini merupakan komponen esensial yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Akan tetapi juga dapat menjadi suatu esensial yang membawa petaka, di mana air ini dapat membawa mikroorganisme patogen dan juga zat-zat kimia yang beracun. Di dalam air yang kita anggap jernih, bahkan sampai air yang keadaannya sangat kotor atau tercemar, di dalamnya itu akan mengandung sejumlah kehidupan, yaitu biasa kita sebut mikroorganisme. Nah, biasanya bakteri dapat hidup tergantung dari suplai nutrisi-nutrisi dalam air, yang dimana pada air mengalir terdapat bakteri seperti Hypomicrobium, Caulobacter, Gallionella, serta Pseudomonas. Nah, selanjutnya kelompok mikroba yang ada di dalam perairan itu ada Cyanophyta atau alga, yang dimana pada habitat laut, alga ini tidak memiliki peran yang penting, dikarenakan alga ini dapat menyebabkan blooming plankton. Salah satu contohnya itu ada Trichodesmium yang berkembang baik pada perairan tropis. Nah, selanjutnya itu tadi ada fungi, yang dimana fungi ini hidup tersebar luas dan ia juga berbentuk uniseluler. Kebanyakan fungi akuatik ini memerlukan oksigen bebas, dan juga fungi ini dapat tumbuh pada pH 3,2 sampai 9,6. Misalnya itu ada Saprolegnia manoica. Kemudian itu ada virus, yang dimana virus ini sebagian besar terdiri dari asam nukleat. Nah, jadi teman-teman, dulu ilmuwan berhasil menemukan virus terbesar di bumi perairan Chile yang diberi nama Megavirus chilensis. Nah, selanjutnya di sini terdapat kehidupan di dalam air. Sebelumnya, air merupakan substrat yang paling sering mengalami pencemaran akibat adanya buangan, baik buangan domestik maupun non-domestik. Nah, pada hakikatnya,
Masalah pencemaran badan air adalah akibat yang logis dari adanya kehidupan beserta aktivitas-aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, semakin meningkatnya taraf kehidupan suatu masyarakat, semakin bertambah pula bentuk dan sifat pencemaran yang menyertainya. Nah, selanjutnya, buangan sebagai sumber pencemar yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di dalam suatu badan air dapat berbentuk pencemar biologis yang umumnya tersusun oleh jasad-jasad hidup seperti bakteri, jamur, mikroalga, dan protozoa. Dapat pula berbentuk pencemar non-biologis seperti masuknya berbagai senyawa kimia dan berubahnya faktor fisis. Selanjutnya, distribusi mikroba pada perairan. Nah, terdapat beberapa distribusi, yaitu distribusi pada mata air dan sungai, distribusi pada danau, distribusi pada laut, distribusi pada sedimen perairan dalam, dan distribusi pada sedimen laut. Nah, pada distribusi mata air dan sungai, yaitu hanya sedikit bakteri yang ditemukan dalam mata air, karena nutriennya sedikit. Hal ini karena mata air mengandung konsentrasi nutrien yang rendah dan biasanya terdapat bakteri yang sangat kecil yang berbentuk kokus dan batang pendek bila dilihat dengan mikroskop cahaya. Sedangkan pada distribusi danau, yaitu jumlah bakteri sapropit di danau tergantung dari tipe danau. Nah, jumlah terbesar biasanya pada tipe danau eutrofik. Pada danau yang jernih, jumlah tertinggi bakteri pada saat jumlah nutrien fitoplankton yang diproduksi paling tinggi. Pada distribusi laut, yaitu jumlah bakteri sapropit pada berbagai bagian laut berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan tempat dan fluktuasi musim. Jumlah bakteri sapropit pada suatu teluk lebih tinggi daripada laut terbuka. Sedangkan pada distribusi sedimen perairan dalam, yaitu koloni mikroorganisme dalam jumlah besar, bisa didapatkan dari lapisan atas lumpur suatu danau karena memiliki bahan organik yang tinggi. Pada distribusi sedimen laut, yaitu bakteri dan fungi didapatkan juga dari sedimen laut seperti yang ditemukan pada laut dalam. Mikroorganisme dapat mengabsorpsi partikel-partikel dalam sedimen, sehingga hal ini salah satu kesulitan dalam hal menghitung jumlahnya. Jumlah total bakteri pada lapisan atas tergantung pada macam sedimen dan kedalaman air. Selanjutnya, di sini terdapat peran mikroba air dalam siklus unsur dalam air. Nah, ada beberapa peran mikroba air dalam siklus unsur dalam air, yaitu yang pertama, perannya sebagai komponen dalam rantai makanan. Nah, mikroorganisme di lingkungan air seperti fitoplankton dan zooplankton merupakan sumber makanan bagi organisme lainnya, termasuk ikan dan burung laut. Oleh karena itu, populasi mikroorganisme yang sehat sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem air. Nah, yang kedua, yaitu sebagai pengurai bahan organik. Nah, mikroorganisme juga berperan dalam penguraian bahan organik yang terdapat di dalam air, seperti daun dan kayu yang terendam. Nah, proses ini membantu menjaga kualitas air dan mencegah terjadinya eutrofikasi, yaitu peningkatan kadar nutrisi yang berlebihan di air yang dapat mengganggu ekosistem perairan. Peran mikroba air dalam siklus unsur dalam air sebagai indikator kualitas air. Jadi, kehadiran atau ketiadaan mikroorganisme tertentu ini di dalam air ini dapat menjadi indikator kualitas air. Misalnya, keberadaan bakteri patogen menunjukkan adanya pencemaran air dan dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Jadi, di mana pada suatu lingkungan bakteri ini dia dapat sebagai penanda apakah lingkungan itu sudah tercemar atau belum. Kemudian sebagai penghasil oksigen. Jadi tidak semua mikroorganisme itu tidak menguntungkan atau merugikan. Ada beberapa mikroorganisme di air seperti fitoplankton dan alga. Dia dapat mampu menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis oksigen
yang sangat penting, di mana oksigen ini sangat dibutuhkan untuk mikroorganisme yang hidup di dalam air, seperti untuk hewan, untuk ikan, dan hewan air lainnya. Nah, kemudian peran mikroba air dalam siklus unsur dalam air itu apalagi sebagai produsen senyawa kimia. Jadi ada beberapa mikroorganisme di air juga dia dapat menghasilkan atau memproduksi senyawa kimia itu, di mana senyawa kimia itu penting untuk kesehatan manusia, hewan, seperti antibiotik dan pigmen alam. Kemudian ada mikroba dalam ekosistem perairan. Jadi kehidupan mikroba di dalam suatu ekosistem perairan itu dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Apa aja sih komponen dari faktor biotik? Nah, jadi kan faktor biotik itu meliputi makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan faktor abiotik yang dapat mempengaruhi suatu lingkungan tersebut itu seperti air, kelembapan, suhu, cahaya, angin. Jadi oleh karena itu, untuk mempelajari kehidupan, penyebaran, sifat, dan kegunaan mikroba dalam suatu perairan air itu harus diperhatikan faktor abiotik dan biotik yang dapat mempengaruhi ekosistem di dalam perairan tersebut. Kemudian sebagai suatu habitat dari berbagai jenis makhluk hidup, khususnya mikroba, ekosistem air itu dilengkapi dengan berbagai kondisi lingkungan yang sangat mendukung aktivitas mikroba tersebut sehingga terjadi keseimbangan lingkungan.